Hai, selamat datang di channel aku. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian tentang beberapa kegiatan atau gimana rasanya latsar klasikal. Mungkin beberapa kalian yang nonton video ini udah penasaran banget dan excited banget mau latsar klasikal. So, ikutin terus video ini ya. Jadi aku udah ngerangkum beberapa pertanyaan yang mungkin kalian penasaran dengan jawabannya. Jadi latsar klasikal tuh kayak gimana sih? Jadi kita tuh belajar lagi materi-materi yang udah kita pelajari selama MOOC dan blended learning kemarin. Cuma kalau di sini tuh lebih kayak apa ya? Ada sesi diskusinya langsung dengan teman kelompok dan lebih apa ya? Lebih mendalam gitu loh ngebahasnya. Kayak gitu. Terus itu pun juga nggak lama sih, paling sehari tuh ada beberapa agenda gitu. Terus apa aja yang perlu disiapin? Yang pertama fisik dan mental. Karena fisik, kenapa? Karena kita tuh kegiatan dari jam 5 pagi sampai malam gitu. Menurut aku sih ada spare waktu cukup buat kita istirahat. Tapi kalau kita belum ngerjain laporan aktualisasi sebelum kita berangkat klasikal tuh kita bakal hektik banget. Karena kegiatan kita dari pagi sampai malam dan kita dituntut untuk seminar di hari ke-4 atau ke-5 di klasikal ini. Jadi teman-teman bisa cicil LA-nya dari sekarang ya. Untuk nanti diubah atau tidak sesuai dengan arahan dari coach nggak apa-apa, yang penting kita udah ngerjain, jadi paling ganti dikit-dikit aja sih gitu. Terus kegiatannya padat banget nggak? Menurut aku ya padat, tapi masih bisa lah buat istirahat. Nyolong-nyolong waktu istirahat tuh masih bisa di jam setelah olahraga, di jam makan siang, terus di jam sore pas makan malam gitu. Itu aja masih bisa kok, kita kayak mau nyuci apa baju dikit itu bisa. Terus fasilitas di sini dapat apa aja? Kita di sini dapat asrama, ada bednya, ada AC-nya, ada lemarinya, pokoknya lengkap deh. Kalian bisa tonton di video aku yang sebelumnya ya terkait fasilitas di sini. Terus di sini tuh aku di PPSDM Yogyakarta, kita tuh nggak boleh keluar dari kampus ya namanya. Tapi kalau kita kayak mau GoFood, mau pesen makanan dari luar tuh bisa dititipin di pos satpam, nanti kita ambil. Tapi pesennya itu kalau bisa bayar pakai kayak GoPay, ShopeePay gitu, biar nggak bayar pakai tunai dan buat si abang ojolnya ini nungguin kita gitu. Terus buat makanannya sendiri dari PPSDM itu enak-enak kok. Nah kita tuh makanya pakai nasi box gitu karena masih situasi pandemi juga ya. Terus kalau prasmanan tuh katanya ada masalah, kayak ada yang ngambil banyak, ada yang ngambil terlalu sedikit gitu. Jadi ada yang nggak kebagian gitu. Dan di boxnya itu udah lengkap, ada air minum, ada buah, ada sayur, ada lauk, ada kerupuk juga, udah lengkap banget lah. Bisa nggak dapet jodoh di Latsar? Aduh aku bingung juga, soalnya aku nggak dapet di sini. Tapi ya mungkin bisa aja ya teman-teman, karena yang CPNS nih lumayan muda-muda gitu kan, banyak juga yang jomblo. Siapa tahu tuh kalian dapet jodoh di sini kan, siapa tahu ya. Tapi kan ya udahlah, jalanin aja. Nanti kalau dapet jodoh itu berarti bonusnya gitu ya. Terus buat ketentuan berpakaiannya, kalau pagi kelas pagi itu kita pakai baju putih, pakai dasi, pakai ID card. ID card ini harus selalu dipakai ya. Dan kita cuma dapat sekali ID card, jadi ini harus dijaga dengan baik-baik. Itu lengkap dengan name tag, pin korpri, jilbab hitam, sama pakai masker. Terus bawahnya tuh pakai rok atau celana bahan hitam. Untuk yang tidak berjilbab, apakah boleh pakai rok di bawah lutut? Nggak boleh, harus panjang ya gitu. Terus sepatunya sepatu pantofel, kaos kakinya kaos kaki warna putih.
tips dari aku buat cewek-cewek kalau pakai pantofel tuh gak usah yang haknya tinggi-tinggi deh, soalnya kalau dipakai buat apel itu capek banget. Kalau apel malam tuh lumayan lama ya, jadi kita harus berdiri lumayan lama. Itu pegel banget kalau pakai pantofel yang ada haknya tinggi gitu. Ini nih yang paling sering ditanyain, apakah di sini tuh ketat dan serem banget yang kayak dibentak-bentak gitu, kayak militer-militer gitu. Enggak sih, di sini tuh ya santai, seru. Kalaupun kita ada salah, kita pun ditegur dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang kasar, tidak mempermalukan kita di depan orang lain juga. Kalau dibentak-bentak gitu yang kayak militer, nggak ada, santai aja. Terus kalau masalah fisik gitu juga nggak ada yang kayak harus push up, harus sit up berapa kali gitu, nggak ada sih. Ya kita push up sebisanya kita gitu, jalan, lari juga sebisanya kita, nggak di press banget gitu. Iya masuk nggak apa-apa. Ini teman aku baru pulang habis ngumpulin laporan. Masuk aja sis. Dia nggak berani lewat guys. Terus apa ya? Ya itu sih nggak dimarah-marahin kok, nggak dibentak-bentak. Ada PBB nggak? Dibentak kok. Nggak. PBB ada, tapi tuh yang dasar banget, nggak yang kayak di militer-militer gitu. Nggak kok, pasti kalian bisa. Orang cuma balik kanan, terus hadap kiri, hadap kanan, jalan di tempat, maju jalan, gitu-gitu aja. Biaya apa? Butuh biaya yang besar? Kalau menurut aku sih ya lumayan ya, karena aku dari Rembang ke Jogja tuh naik travel pulang pergi gitu. Terus di sini juga ada biaya buat kita ngeprint laporan, terus ada kayak kita tuh ada pensi gitu. Nah kita sewa alat-alat itu iuran per kelompok, tapi nggak mahal sih, 20 ribuan doang. Terus biaya ngejilid laporan tuh 60.000 kalau di sini 2 laporan. Sama galon. Ya terus iuran galon di kamar, sekamar apa ya, sekomplek kamar gitu ada. Terus apa ya, paling itu aja. Jajan. Iya paling kalian kalau jajan-jajan gitu sih yang bikin boros. Sama ada laundry juga di sini. Nah itu kalau laundry tuh kalian bisa cicil nyuci aja dikit-dikit di jam-jam istirahat gitu. Bisa kok. Bisa. Kayaknya itu aja deh yang ini bisa aku sampaikan. Kalau masih ada yang kalian pengen tahu, kalian kepo, silakan komen aja di bawah. Nanti aku bakal jawabin di situ biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semangat buat yang mau latsar. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah.